Di balik deretan bangunan kuno tua Poznan, tersembunyi sebuah gerbang menuju masa lalu. Bukan gerbang biasa, tapi pintu menuju kisah manusia ribuan tahun silam. Hari ini, saya menginjakan kaki di Museum Arkeologi Poznan, salah satu museum tertua dan terkaya di Polandia. Bangunannya sendiri berada di istana megah berarsitektur Renaissance Pałac Gorków yang sudah berdiri sejak abad ke-16. Dan kini bangunan tua ini dipenuhi jejak-jejak peradaban yang hampir dilupakan. Ayo ikuti saya, kita akan menjelajah bukan hanya ruangan tapi juga waktu. Begitu melangkah masuk, hawa sejuk batu tua dan aroma sejarah langsung menyambut. Langit-langit tinggi, lorong berpilar, dan cahaya tamaram menciptakan suasana seperti masuk ke dunia lain. Dan di meja depan saya disambut dengan ramah. Tiket masuk dibayar, peta kecil museum di tangan, dan panduan audio yang bisa menemani. Tapi saya memilih berjalan perlahan, mengandalkan rasa ingin tahu. Nah, setiap orang itu bayarnya per person 15 zloty atau per orangnya dalam rupiah 66.200 rupiah sekian ya guys. Dan langkah pertama membawa saya ke ruang pameran, dan tepat di mata saya ada artefak dari zaman Paleolitikum. Sebuah kapak batu besar yang usianya lebih dari 10.000 tahun. Tajamnya mungkin sudah tumpul, tapi bayangkan saja, alat ini pernah digunakan untuk bertahan hidup. Di sisi lain, replika kehidupan manusia gua. Api menyala, kulit binatang menutupi tubuh, dan di dinding, ukiran primitif yang menceritakan perburuan. Disinilah semuanya dimulai. Zaman ketika manusia pertama mulai menaklukkan alam, mereka bukan hanya bertahan, tapi berimajinasi, menciptakan dan meninggalkan jejak, dan semua itu ada di sini. Kini saya melangkah ke masa di mana Poznan pertama kali berdiri pada abad ke-10 dan ke-11. Di sini dipajang temuan arkeologi dari benteng awal Poznan, pecahan tembikar, perhiasan perunggu, dan senjata para kesatria Polandia awal. Yang paling menarik ya, rekonstruksi pemakaman seorang pemimpin suku lengkap dengan senjata, koin, dan bekal kubur lainnya. Bukan hanya mati, ia bersiap untuk hidup berikutnya. Kunjungan saya ke Museum Arkeolog Poznan hari ini bukan sekedar melihat barang-barang kuno, tapi sebuah pelajaran waktu menggali bukan hanya tanah, tapi juga ingatan umat manusia. Di sini saya belajar bahwa museum bukan tempat yang sunyi dan membosankan, tapi sebuah jendela yang terbuka lebar ke masa lalu. Dan tak peduli di mana Anda berada, di Poznan, di Jakarta, di Roma, atau di kota kecil yang jauh, Museum Arkeolog selalu ada, menanti untuk dikunjungi. Karena sejatinya, kita semua adalah bagian dari sejarah itu. Dan siapa tahu, mungkin artefak berikutnya yang ditemukan berasal dari zaman kita. Dan bukan sekedar dengan mesin, tapi dengan jejak, dengan batu, tulang, dan tulisan di dinding. Di jantung kota tua Poznan juga tersembunyi sebuah tempat tidak hanya menyimpan sejarah, tapi menghidupkannya kembali. Inilah Museum Arkeologi Sni w Poznaniu, bangunan ke abad 16, dulunya istana bangsawan, kini menjadi gerbang menuju dunia purba. Langkah demi langkah kami menuruni tangga batu yang mendingin, tapi rasanya seperti sedang turun ke perut bumi. Di dinding lukisan warna-warni menari dalam diam, wajah-wajah tegas, topeng ritual, tubuh-tubuh yang menari di bawah matahari. Bukan di Eropa, tapi ini bukan di Polandia. Ini seperti di Meksiko kuno ya, yang tersembunyi jauh di bawah Poznan. Warna merah, kuning, dan biru menyala di sepanjang dinding, menggambarkan dewa-dewa Aztec, para pendeta, dan legenda yang diturunkan dari mulut ke mulut selama ribuan tahun. Dan di setiap langkah, kita makin jauh dari dunia modern dan makin mendekat dengan dunia yang dilupakan waktu. Ini bukan tangga biasa. Ini adalah lorong menuju kebudayaan yang pernah percaya bahwa darah dan langit adalah satu.
Dan alasan apa saja sih kamu harus berkunjung ke Museum Arkeolog Poznan? Satu ya, terletak di jantung kota tua Poznan dalam istana abad ke-16 yang sangat megah sekali. Dan yang kedua, koleksi zaman batu, Mesir kuno dan artefak abad pertengahan yang autentik. Yang ketiga, ada zona interaktif buat anak-anak bisa belajar jadi arkeolog cilik. Dan sedangkan yang kelima, tinggal terjangkau, harganya 15 zloty atau dirupiahkan menjadi Rp66.000 saja. Dan pengalaman ini yang tak ternilai. Museum ini bukan membosankan, tapi bikin kamu lupa zaman. Sudah pernah ke museum arkeolog? Share pengalaman kamu ya guys, dan tulis di komentar ini. Dan berdiri tegak di sekitar tangga ada obelisk Ramses II, dibuat dari satu blok granit sebesar hampir 1.800 kg, berdiri tegak sejak sekitar 1200 Masehi ya mungkin. Dan kini menemukan rumah baru di jantung Poznan, bercerita tentang salah satu Firaun terbesar dalam sejarah. Di hadapan kita berdiri ini ada sosok tampak diam, tapi sebenarnya sedang bercerita. Ini bukan patung ya guys, tapi bukan pajangan biasa juga. Ini adalah replika manusia dari zaman Paleolitikum, dibentuk berdasarkan hasil penelitian ilmiah, rekonstruksi tulang, dan warisan genetik. Lihat raut wajahnya, matanya tajam, tubuhnya kokoh. Ia pemburu, penyitas, dan nenek moyang kita. Di tangannya batu tajam yang dulunya digunakan untuk berburu rusa ya. Di pinggangnya kulit binatang untuk bertahan dari dingin. Ia hidup lebih dari 8.000 tahun yang lalu, tanpa listrik, tanpa berbahasa tertulis, dan juga tanpa internet. Tapi dengan satu kekuatan luar biasa bertahan hidup. Replika ini bukan hanya menunjukkan rupa manusia saja, manusia purba ya. Ia mengingatkan kita bahwa di balik semua teknologi hari ini, kita adalah manusia yang sama, mencari, mencipta, dan bertahan ya. Dan semua itu dimulai dari sini. Dan di balik kaca ini sebuah tengkorak tua menatap diam. Ia milik seseorang hidup ribuan tahun lalu. Mungkin seorang pemburu, seorang ibu, tak ada yang tahu pasti. Di sampingnya berdiri replika tubuhnya, daging dan wajah yang direka dari tulangnya dengan penuh kehati-hatian dan rasa hormat ya. Wajah yang menghidupkan kembali ke masa lalu. Tengkorak yang membuktikan bahwa ia pernah ada. Ini bukan sekedar sisa jasad. Ini adalah jembatan antara kita dan mereka yang mendahului. Dan saat kamu menatap matanya, mungkin sebenarnya ia menatap balik. Lihatlah, sebuah bejana tanah liat terletak di sisi. Warna telah pudar tapi ia masih utuh. Mungkin ia pernah menyimpan air, anggur, atau makanan untuk satu keluarga kecil. Mungkin disentuh oleh tangan seorang ibu 1000 tahun lalu. Di museum ini keramik bukan sekedar keramik, ya kan? Dan bukan sekedar benda mati. Ia adalah saksi. Saksi dari kebiasaan, kehidupan, dan kecerdikan manusia purba. Dibentuk dari tanah, dibakar dengan api, dan bertahan melewati waktu. Dari dapur zaman prasejarah ke ruang pamer abad modern. Tanah liat ini bisa bicara pelan tapi jelas. Kami pernah hidup. Di sampingnya juga berdiri patung batu Firaun, sosok raja Mesir kuno yang diabadikan untuk keabadian. Dan di sini juga ada koleksi kalung dari masa lampau, dibuat dengan tangan terampil dari batu mulia dan logam yang berkilau. Di tangan sederhana manusia purba, gentong tanah liat ini diciptakan. Dibentuk dari tanah liat yang lembut, kemudian dibakar dengan api agar kuat dan tahan lama. Gentong ini bukan sekedar wadah, melainkan saksi kehidupan sehari-hari ribuan tahun lalu. Di dalamnya mungkin tersimpan air segar, hasil panen, atau bahan makanan yang dijaga dengan hati-hati. Melalui gentong ini kita belajar tentang kebiasaan, keahlian, dan ketahanan mereka yang hidup jauh sebelum kita. Sebuah benda sederhana namun menyimpan cerita yang sangat besar. Di balik setiap gelang dan cincin ini tersimpan cerita manusia purba tentang identitas, status, dan ikatan. Dibuat dengan keahlian tinggi dari logam dan batu, perhiasan ini bukan sekedar hiasan, melainkan simbol kekuatan, kepercayaan, dan cinta. Melihat detail ukiran dan bentuknya, kita diajak menyelami dunia mereka, di mana perhiasan menjadi jembatan antara dunia nyata dan spiritual. Gelang dan cincin ini adalah warisan yang terus berkilau, menghubungkan masa lalu dengan kita di masa kini.
Dan di area pasir ini terlihat berbagai batu, bukan sekedar batu biasa. Ini adalah alat-alat yang dibuat dan digunakan oleh manusia purba ribuan tahun lalu. Kapak batu untuk berburu dan memotong, alat serpih untuk menguliti, dan batu penggiling untuk mengolah bahan makanan. Setiap batu ini adalah saksi bisu kehidupan manusia pertama ya. Dan yang mengajarkan kita tentang kreativitas dan kecerdikan mereka di masa lalu. Pisau-pisau kecil ini adalah alat penting bagi manusia purba. Mereka digunakan untuk menguliti binatang, memotong daging, bahkan membuat pakaian dari kulit. Dibuat dari batu yang diasah dengan sangat teliti. Pisau ini menunjukkan betapa canggihnya keterampilan manusia zaman dulu. Setiap pisau adalah saksi keuletan dan kecerdikan mereka dalam bertahan hidup. Alat serpih ini dibuat dari batu flint yang dipotong tajam. Mereka digunakan untuk mengikis, memotong, bahkan membuat alat lain. Dengan alat sederhana ini, manusia purba mengubah dunia mereka, membuka jalan bagi peradaban. Dan batu penggiling ini adalah alat paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan batu ini, manusia purba menggiling biji-bijian menjadi tepung, sumber makanan utama untuk mereka. Sederhana tapi sangat berarti dalam perkembangan budaya dan pertanian. Jarum tulang kecil ini adalah alat jahit pertama manusia. Dengan jarum ini mereka menjahit kulit binatang menjadi pakaian hangat yang melindungi dari dingin. Bukti bahwa kreativitas dan inovasi manusia sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Di sini kita menemukan kepingan koin, bukan hanya alat tukar, tapi juga simbol kekuasaan dan identitas. Setiap koin membawa cerita tentang kerajaan dan perdagangan yang menghubungkan manusia dari jauh. Di sampingnya ada gelang dan manik-manik batu yang indah. Benda-benda ini bukan sekedar perhiasan, melainkan tanda status, perlindungan spiritual, dan jembatan sosial antar komunitas. Melalui kepingan kecil ini, kita diajak menyelami kehidupan sehari-hari dan kepercayaan masyarakat di masa lalu, membuktikan bahwa setiap seni dan makna sudah ada sejak dahulu. Di samping koleksi berharga ini berdiri sosok yang tak kalah menakjubkan, ada sebuah mumi. Tubuh yang diawetkan ini berasal dari zaman kuno ketika manusia percaya pada kehidupan setelah mati atau kematian ya. Mumi bukan hanya sekedar jasad yang terbungkus kain, tetapi jendela ke masa lalu, menceritakan kisah kehidupan, kematian, kepercayaan yang mendalam. Melalui mumi ini, kita bisa merasakan hubungan erat antara manusia dan spiritualisnya, serta bagaimana mereka mempersiapkan diri untuk abadi. Dan di Museum Arkeologi di Poznani ini atau Poznan, mumi ini menjadi saksi bisu perjalanan peradaban yang tak lekang oleh waktu. Dan benda-benda di sekeliling mumi terdapat benda-benda kecil, vas, perhiasan, bahkan miniatur makanan. Ini adalah persembahan pemakaman. Masyarakat Mesir kuno percaya jika orang yang meninggal akan membutuhkan bekal untuk hidup selamanya di alam lain. Mumifikasi adalah proses yang rumit dan sakral ya. Organ dalam diangkat, tubuh dibalut kain linen, dan dibubuhi rempah-rempah. Semua dilakukan agar tubuh tetap utuh, karena hanya tubuh yang terjaga yang bisa menjadi rumah bagi jiwa di alam baka. Sebelum meninggalkan museum, kita disambut oleh sosok-sosok bisu ya. Barisan baju baja, helm logam, dan senjata tajam yang pernah menemani para kesatria dan prajurit di masa lalu. Di balik setiap goresan pada baja ini, ada kisah pertempuran, kehormatan, dan pengorbanan juga. Mereka bukan sekedar perlengkapan perang ya guys, tapi simbol perlindungan, kekuasaan, dan perubahan zaman. Berdiri di hadapan baju baja ini, kita diingatkan oleh bahwa sejarah bukan hanya tentang hidup, tapi juga tentang perjuangan untuk bertahan. Wajah-wajah ini terpahat abadi dalam batu, tanah liat, dan kayu.
Mereka bukan sekedar kepala, tapi simbol kekuatan, kebijaksanaan, dan kepercayaan masyarakat masa lalu. Ada yang mewakili leluhur, ada yang dianggap dewa pelindung, ada juga pula yang menyimpan teka-teki budaya yang belum seluruhnya terpecahkan. Tatapan kosong mereka seolah mengawasi waktu yang berlalu, mengingatkan kita bahwa yang diam pun bisa bercerita. Dan di sini, di ruang yang sunyi ini, sejarah berbicara lewat wajah-wajah yang tak pernah melupakan. Memberi ruang imajinasi dan rasa hormat, inilah momen saat museum tak lagi sekedar tempat menyimpan benda, tapi tempat menyadari betapa rapuh dan berharganya waktu. Langkah demi langkah, kita telah menyusuri lorong waktu, dari tengkorak manusia purba hingga patung Firaun, dari pecahan tembikar sederhana hingga perhiasan emas yang agung. Setiap artefak adalah bisikan masa lalu. Setiap vitrin kaca menyimpan jejak dunia yang pernah ada dan tak pernah benar-benar hilang. Museum ini bukan hanya ruang penuh benda kuno ya, tapi cermin peradaban yang membentuk siapa kita hari ini. Maka saat kamu melangkah keluar, jangan tinggalkan sejarah di dalam. Bawalah bersamamu dalam pikiran, dalam cerita, dan dalam rasa ingin tahu yang tak pernah padam. Thank you for watching ya guys ya. See you di next video selanjutnya. Bye.